Ya ampun Mita. Kamu itu ibu bilang jangan pakai baju hijau kalau ke pantai. Kamu ini keras kepala banget sih. Aduh Bu, ini kan cuma buat foto prewedding aja. Ya nggak bisa. Kalau ke pantai itu nggak boleh pakai baju hijau. Bu, ibu masih aja percaya sama hal kayak gitu? Mita, jangan ngelawan kalau ibu bilang. Kamu itu bisa kena bala kalau pakai baju hijau ke pantai. Kamu bisa kena musibah dari ratu penjaga pantai. Ngerti gak sih? Aduh, udah deh Bu, aku nggak percaya sama hal mitos kayak gitu. Udah deh, kamu cepetan ganti baju sana. Ganti baju. Ibu apa-apaan sih? Ya kamu harus dengar apa kata ibu. Kamu mau kena masalah. Udah ganti baju sana. Bu. Udah ya Bu ya, cukup ya Bu ya. Aku nggak percaya sama hal-hal mitos kayak gitu. Mau aku pakai baju merah kayak kuning kayak, aku nggak percaya. Dikasih tahu, Mita. Ayo jalan. Mita, tunggu, jangan pergi dulu. Tunggu. Bandi, tunggu. Jangan pergi. Ada apaan sih, Bu? Mita. Masa ibu larang aku pakai baju hijau ke pantai? Katanya Pak Mali. Kamu ketawa sih? Bu, hari gini masih aja percaya sama mitos. Kamu nggak percaya juga? Itu cuma mitos. Lagian apa sih hubungannya pakai baju hijau sama ke pantai? Kalau kamu nggak nurut, kalau kamu tetap jalan, nanti kamu saya pecat ya jadi supir. Mau? Bu, yang gaji Bandi itu Bapak, bukan Ibu. Ayo jalan. Sini. Apa-apaan sih ini? Bapak! Udah, nggak usah dengerin. Lebih baik kalian pergi sekarang, ya? Biar pulangnya nggak kemalaman. Cepet. Baik, Pak. Cepet, Bandi. Mita, kamu jangan pergi. Bu. Itu kamu boleh pakai baju hijau ke pantai, ngerti nggak sih? Udah, Bu. Aduh. Lama. Bapak gimana sih? Bukannya ditahan, malah disuruh pergi. Bu, jangan percaya sama mitos. Itu nggak benar. Kok tiba-tiba ada angin sih? Siapa itu? Mita. Kamu kenapa, Mita? Kamu kayaknya lagi cari sesuatu. Hah? Aku tadi lihat sosok Putri seperti Putri Keraton. Putri Keraton. Itu dia. Aku lihat. Kok nggak ada siapa-siapa, Mas? Itu tuh. Mas, kita cari tempat lain aja, Mas. Ya udah, ayo. Ayo, Mas. Mari. Ayo. Sekarang berhadapan ya, Mas? Oke. Kenapa sih, Mas? Mas, saya ngeliat ada cewek berdiri antara Mas sama Mbak. Wah, lu jangan bercanda dong. Beneran, saya nggak bohong, Mas. Ya udah, kamu beresin aja perlengkapan kamu. Besok kita baru cari tempat lain, ya? Oke, Mas. Mas! Ada apa, Mit? Itu tulisan. Mas, kayaknya kita harus cepat-cepat pulang deh. Kayaknya ada yang nggak beres di sini. Iya, kamu bener. Bandi! Ya, ada apa, Pak? Cepet kamu ringkas semuanya. Kita balik, ya? Iya. Ayo, Mit. Ya, Pak. Ban mobilnya bocor. Ganti aja bannya ya. Ya, Pak. Ban serepnya nggak ada. Ya udah, kalau gitu saya naik mobil fotografer aja ya. Kamu urus mobilnya. Iya, Pak. Ayo sayang. Udahlah, Mit, ya. Kali aja orang itu cuma iseng aja. Kamu tenang aja ya. Tapi Mas, kalau misalnya itu orang cuma iseng, kenapa harus ada penampakan seperti Putri Keraton gitu? Iya, Mbak. Tadi saya juga lihat soalnya. Serem banget deh. Kayaknya tempat itu angker. Apa jangan-jangan karena kita pakai baju hijau? Kenapa, Bro? Mas, di belakang ada cewek yang duduk. Hah? Bro, cepet jalan, cepet. Iya, Mas.
Gak nyangka ya, Pak. Aldi udah ninggalin kita. Iya. Masih gak meninggalin aku. Sabar, nak, sabar. Aku menikah, Bu. Mita, istighfar. Ikhlaskan ya. Aku mencium bau wangi, Pak. Bau kembang melati. Aku merasakan ada kehadiran makhluk lain di tempat ini, Pak. Hei! Tunggu! Tunggu. Siapa kamu? Aku tahu. Kamu dari dunia lain. Mau apa kamu kesini? Coba lihat. Itu anak kenapa ya? Tahu. Kayak berbicara sama seseorang. Iya, tapi kan di situ jelas-jelas nggak ada siapa-siapa. Ya kan? Iya. Aku merasakan ada orang yang tidak baik dalam diri kamu. Tinggalkan tempat ini. Saya Roy Kiyoshi. Pergilah. Ini bukan tempat kamu. Pak, minta tolong orang untuk baca doa yang sekeras-kerasnya, Pak. Ya, Roy. Mau apa kamu? Siapa kamu? Ada apa, Pak? Tolong bantu doa, Pak. Oh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh. Mau kemana kamu? Aku mau tanya sama kamu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah almarhum sepupu aku? Di mana dia? Aneh. Seorang putri cantik ada di rumah almarhum Aldi. Ada apa sebenarnya? Ini semua gara-gara kamu, Mita. Dia ini nih, Pak, penyebab musibah ini. Kalau aja kamu dengar apa kata Ibu Pamali pakai baju hijau ke pantai, pasti kan nggak akan kayak gini jadinya. Bu, nggak baik ngangkutin musibah dengan pamali. Ini nama sudah takdir. Nggak usah diungkit lagi. Tadi Ibu dengar dari salah satu pelayatnya Aldi bilang katanya tiba-tiba di rumahnya itu kedatangan putri keraton. Itu pasti putri pantai. Putri penjaga pantai, Pak. Dan kata orang banyak, putri pantai itu akan mendatangi orang yang pakai baju hijau ke pantai, Pak. Jadi kita akan kena musibah. Pak, Ibu cium bau melati. Aku kok nggak nyium apa-apa? Kamu pasti cium. Ya, Ibu cium, Pak. Ini bau melati, Pak. Kalau kata orang, kalau bau melati ini tanda-tanda kedatangan ratu penjaga pantai. Kamu ini ada-ada aja. Udah jangan percaya begituan. Kalau kamu semakin percaya, kamu nanti dibuat takut. Bapak, ini bau melatinya udah sangat dekat. Udah cepetan, periksa rumahnya. Jangan-jangan dia udah di sekitar rumah kita. Andi, ngapain sih kamu malam-malam berkeliaran di rumah? Tadi aku dengar ada seorang jalan, Bu. Makanya saya keluar. Beneran? Kamu dengar suara orang jalan? Bener, Pak, aku dengar, Pak. Aku kan tinggal di belakang. Tuh kan, itu pasti ratu penjaga pantai itu. Iya kan? Kamu lihat apa sih tadi? Udah. Nggak ada apa-apa kok. Jangan dipikirin lah. Ayo masuk. Pak, kamu lihat sesuatu nggak sih? Pak, Bapak. Mita, aku turut berduka cita ya. Pak, Ibu ngerasa
kita sudah diteror nih Pak sama ratu penjaga pantai Pak. Ini gara-gara Mita sih, nggak denger apa kata ibu. Udah Bu, udah. Udah gimana sih? Bapak tuh ngerasa gimana sih Pak? Ini masalah nggak selesai sampai di sini Pak. Kita pasti diteror terus sama ratu penjaga pantai ini terus Pak. Ibu mau cari orang pintar aja. Udah Bu, buat apa coba Bu? Iya Bu, itu namanya musyrik. Kita mesti percaya sama Allah. Ini kalian kenapa sih berdua? Bapak ini nggak peduli apa sama keselamatan keluarga? Udah deh, pasti aja. Pak tahu nggak sih kalau orang pintar itu udah pasti selesai masalahnya cepet. Astagfirullahaladzim, Ibu. Loh Pak. Pak, benar kan? Benar apa kata Ibu? Ah, ini pasti karena teror Pak. Teror dari ratu penjaga pantai Pak. Ibu takut Pak. Bener ya? Ini pasti teror. Masya Allah! Pak! Ini bener Pak, ini pasti teror ratu penjaga pantai Pak. Siapa ya perempuan tadi? Apa jangan-jangan dia ada hubungannya dengan kematian Aldi? Gawat, perempuan itu mengincar seseorang. Kamu taburkan kembang ini di sekitar rumah. Terima kasih Ki. Kenapa wajahnya jadi mirip ibunya Mita? Apa hubungannya Ibu Dewi sama sosok putri pantai itu? Siapa kamu? Hah? Ibunya Kembang Melati. Aku harus cepatnya cari tahu masalah ini. Aku harus ke rumah Bu Dewi sekarang. Permisi. Ya? Selamat malam, aku Roy. Aku sepupunya Aldi. Aku merasa ada yang janggal dengan kematiannya Aldi. Tadi waktu aku melayat almarhumnya Aldi, aku lihat sosok putri seperti putri keraton. Dan aku penasaran siapa sosok putri itu. Roy, sebenarnya sebelum kecelakaan aku dan Mas Bandi memang melihat sosok perempuan putri keraton itu. Dan gara-gara menghindari putri keraton itu, kami kecelakaan. Ya, aku udah merasa pasti putri itu ada hubungannya dengan kematiannya Aldi. Mita, siapa dia? Ini Bu, ini Roy. Katanya dia juga melihat sosok putri keraton itu. Saya mau tanya sama kamu. Apa benar yang dibilang warga kamu ngelihat sesuatu di rumahnya Aldi? Iya, aku bisa lihat. Aku lihat ada sosok putri seperti putri keraton. Sangat cantik. Itu pasti benar. Ratu penjaga pantai. Untung aja saya udah ke orang pinter. Saya nggak mau ratu penjaga pantai itu mengganggu keluarga saya. Bandi,
Cepet deh, kamu taburin bunga ini di rumah kita. Jangan ditaburin. Itu malah mengundang makhluk itu datang. Makhluk itu menganggap kalian melawan keinginannya. Tahu kamu. Udah, jangan sok tahu. Lebih baik sekarang mau pergi. Tolong Tuan Putri, lepaskan saya Tuan Putri. Kamu harus menikah dengan aku. Aku nggak mau. Lepaskan aku Tuan Putri. Kamu harus menikah dengan aku. Aku tidak mau. Tolong. Mita, masuk. Ayo. Mita. Laki-laki itu tadi siapa? Mas Bandi, dia supir keluarga kita. Dia dalam bahaya. Kalau gitu kamu harus tolongin Mas Bandi. Aku cuma dikasih kelebihan untuk melihat apa yang tak kasat mata. Urusan hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Aku cuma bisa kasih tahu agar dia bisa berhati-hati. Kalau gitu, ayo kita ke rumah Mas Bandi. Rumahnya di belakang. Tunggu. Aku mau kasih tahu Mas Bandi. Kalau Mas Bandi dalam bahaya, Mas Bandi harus hati-hati karena sosok Putri Pantai itu akan datang menemui Mas Bandi. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bau melati. Ibu. Mita, sebaiknya kamu cepat pulang. Takutnya ibu kamu kenapa-napa.